Shalom sahabat-sahabat firman kehidupan yang terberkati dengan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus. Semoga keadaan saudara dan keluarga semuanya baik-baik saja serta terlindungi dari apapun yang jahat. Kehidupan mungkin terasa makin sulit, tetapi percayalah Allah beserta kita dan tidak pernah meninggalkan kita karena namanya adalah Immanuel. Sahabatku yang terkasih, mari kita mempersiapkan hati kita dengan berdoa sebelum masuk dalam perenungan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah kami yang penuh kasih, kami datang kepadamu dengan kerendahan hati dan rasa syukur atas segala sesuatu yang baik yang telah kami terima. Kami percaya Engkau selalu memberikan yang terbaik bagi kami dan akan memakai hal-hal yang tidak baik untuk keuntungan kami. Kami percaya kasih-Mu, kami percaya kebaikan-Mu. Ya Bapa, saat ini kami mengarahkan fokus kami kepadamu. Kami bersiap untuk menerima berkat firman-Mu. Jadi penuhilah setiap hati yang lapar dan haus akan firman-Mu, dan berikanlah pengurapan yang baru yang akan menguatkan setiap orang yang mendengarkan renungan hari ini. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat-sahabat firman kehidupan yang dikasihi Allah, seberapa sukses pun Anda hidup di dunia ini, tetap saja ada saat-saat di dalam hidup Anda di mana Anda akan merasakan ketakutan. Ketakutan mungkin disebabkan takut mengambil suatu keputusan yang bisa mempengaruhi masa depan, atau mungkin disebabkan kegagalan yang pernah dialami sebelumnya, atau alasan-alasan lainnya. Intinya adalah setiap orang pasti memiliki ketakutan. Tuhan Yesus mengatakan dalam perumpamaan tentang talenta yang tercatat dalam Matius 25 bahwa ada orang yang telah diberikan talenta, tetapi ketakutannya telah melumpuhkan dia dari mempergunakan dan melipat gandakan talentanya itu. Mari kita baca Matius 25 ayat 25. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan Tuhan. Talenta yang telah diberikan tidak dipergunakan karena takut. Di sini kita bisa melihat bahwa ketakutan bisa menghalangi seseorang dari mencapai potensi-potensi di masa depan. Ketakutan bisa membuat seseorang memilih untuk tidak melakukan sesuatu, dan sebagai akibatnya tentu saja ia tidak memperoleh apa-apa. Begitu juga halnya dengan kita. Apabila kita dilumpuhkan oleh ketakutan, bahkan sebelum kita melakukan sesuatu dengan talenta kita, maka kita tidak akan memperoleh apa-apa di dalam hidup kita. Sebetulnya, jika kita ingin memperoleh kesuksesan di dalam hidup kita, jika kita ingin mengembangkan talenta-talenta yang diberikan Tuhan kepada kita, pasti akan selalu ada resiko saat kita melakukannya. Hidup ini penuh dengan resiko-resiko, tetapi di balik resiko itu juga tersedia kesempatan-kesempatan. Kita tidak bisa memperoleh kesuksesan apabila kita ingin setiap langkah kaki kita aman-aman saja tanpa ada rintangan apapun. Seekor kupu-kupu yang berusaha keluar dari kepompongnya tidak boleh dibantu, karena usahanya untuk keluar dari kepompong akan menguatkan otot-otot sayapnya. Jadi ia akan bisa terbang setelah keluar dari kepompong. Berusaha membantu kupu-kupu keluar dari kepompongnya hanya akan melemahkan otot-otot sang kupu-kupu, sehingga akan membuatnya mati setelah keluar dari kepompong. Begitu juga rintangan-rintangan di dalam hidup kita akan menguatkan otot-otot iman kita, sehingga semakin hari
kita akan memiliki iman yang semakin kuat berdasarkan pengalaman dan kedewasaan kita. Firman Tuhan dalam Ibrani 11 ayat 6 berkata demikian, "Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah, sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia." Meskipun kita merasakan ketakutan akan masa depan kita, tetap saja kita harus melangkah dengan iman. Kita harus mempercayai bahwa Tuhan memberkati orang-orang yang berani melangkah untuk mencapai kesuksesan. Tuhan menghargai setiap orang yang rajin melakukan pekerjaannya dan mempergunakan talentanya. Orang-orang yang diberikan 5 talenta dan 2 talenta mengembangkan talenta yang diberikan itu dengan penuh iman. Dan sebagai hasilnya, setiap talenta mereka berlipat ganda sehingga memperoleh pujian dari tuannya. Begitu juga bagi setiap orang yang dengan setia mempergunakan setiap talenta yang diberikan oleh Tuhan, baik itu dalam bidang pekerjaan, pelayanan, keluarga, keuangan, dan lain sebagainya. Tuhan pasti memberikan dengan talenta yang berlipat ganda. Hanya perhatikanlah agar ketakutan jangan sampai melumpuhkan kita sehingga menguburkan talenta yang Tuhan berikan dan memilih untuk tidak melakukan apa-apa agar tidak mengalami kerugian. Orang yang tidak mau mengambil resiko mengalami kerugian pasti juga tidak akan mendapatkan keuntungan. Sahabat-sahabat firman kehidupan yang dikasihi Allah, melalui renungan firman Tuhan hari ini, marilah kita membangkitkan iman kita untuk melangkah bersama Tuhan meskipun kita mengalami ketakutan akan kegagalan dan kesalahan. Percayalah bahwa Dia adalah Tuhan yang menyertai dan Tuhan yang memulihkan. Nah, sahabatku, demikianlah renungan firman Tuhan hari ini. Semoga renungan ini dapat memberkati dan menguatkan kita semua. Mari kita berdoa menutup saat teduh hari ini. Bapa Surgawi, terima kasih atas berkat makanan surgawi yang baru saja kami terima. Kiranya setiap makanan firman-Mu akan menguatkan kami dan melatih iman kami untuk semakin mempercayai-Mu dalam setiap bidang kehidupan kami. Ajarilah kami untuk melangkah dengan iman dan tidak membiarkan ketakutan melumpuhkan kami. Berikanlah kami hikmat-Mu agar kami bisa mengerti apa yang harus kami lakukan, dan tuntunlah kami dengan Roh-Mu yang kudus agar kami mengetahui jalan mana yang harus kami tempuh. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.